Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kebijakan moneter. Saya Zulfa Khairunisa. Saya Eka Purwaningsih. Saya Adini Saputri. Saya Fajri Khairul Ma'ruf. Saya Edwin Akbar Bora. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang disusun dan dilaksanakan oleh otoritas keuangan negara, umumnya bank sentral, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan biaya pinjaman di dalam perekonomian. Ada dua jenis utama kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif, kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan moneter kontraktif, kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. 2. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama yang paling mendasar adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Secara rinci, tujuannya meliputi 1. Pengendalian inflasi, mencegah kenaikan harga barang dan jasa yang terlalu tinggi atau tidak terkontrol. 2. Menstabilkan nilai tukar, menjaga keseimbangan nilai rupiah terhadap mata uang asing agar perdagangan luar negeri berjalan aman. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim usaha yang baik agar produksi barang meningkat dan ekonomi tumbuh. 4. Memperluas kesempatan kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi, perusahaan berkembang dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. 5. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran, mengatur arus masuk dan keluar valuta asing agar keuangan negara aman. 3. Kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka. Bank sentral menjual atau membeli surat berharga negara. Suku bunga kebijakan, mengatur tingkat suku bunga pinjaman dan tabungan bank. Fasilitas diskonto, kemudian memberikan pinjaman dari bank sentral ke bank umum dengan bunga tertentu. Jika bunga diskonto diturunkan, bank umum akan lebih banyak meminjam lalu menyalurkan ke masyarakat. Pengawasan kredit, pengaturan langsung oleh bank sentral, mengenal batas maksimum pemberian kredit atau syarat pinjaman kepada bank umum. 6. Kebijakan kredit selektif, mengarahkan pinjaman ke sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi ekonomi negara. 4. Pengaruh kebijakan moneter. 1. Pengaruh terhadap harga barang. 2. Pengaruh terhadap tingkat bunga. 3. Pengaruh terhadap nilai mata uang. 4. Pengaruh terhadap investasi dan produksi. 5. Pengaruh terhadap lapangan kerja. 6. Pengaruh terhadap perdagangan internasional. 5. Proses perencanaan dan implementasi kebijakan moneter. Tahap 1. Analisis dan pengamatan data. Bank sentral mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi terkini, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, jumlah uang beredar, harga komoditas, hingga kondisi ekonomi global. Ini adalah dasar utama yang menyusunkan kebijakan. Tahap 2. Perumusan tujuan. Berdasarkan analisis data, diterapkan sasaran utama. Contoh, tahun ini sasaran inflasi adalah 2-4%. Jika data menunjukkan inflasi beresiko melonjak, maka tujuan adalah menekan jumlah uang beredar. 3. Tahap 3. Penyusunan strategi dan pemilihan instrumen. Tim kebijakan ekonomi menentukan strategi, apakah akan menggunakan kebijakan ketat atau longgar. Kemudian dipilih instrumen yang paling efektif. Tahap 4. Keputusan dan penerapan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan langkah kebijakan secara resmi, lalu mengumumkan keputusan tersebut ke publik, perbankan dan pemerintahan agar semua pihak
menyesuaikan langkah. Tahap 5. Implementasi pelaksanaan. Bank sentral menjalankan instrumen yang telah diputuskan, contoh menjual surat berharga di pasar, mengubah persentase cadangan wajib bank, atau menurunkan suku bunga acuan. Bank umumnya dan lembaga keuangan kemudian menyesuaikan suku bunga bank tabungan dan pinjaman mereka. Tahap 6. Pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian. Setelah kebijakan berjalan, bank sentral telah memantau dampaknya, apakah inflasi turun, apakah ekonomi tumbuh. Jika hasilnya belum sesuai harapan dan perubahan kondisi ekonomi baru, maka kebijakan akan disesuaikan kembali dalam rapat berikutnya. Proses berjalannya terus-menerus sepanjang waktu. Kesimpulannya, kebijakan ini krusial untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan mengendalikan inflasi, menstabilkan tukar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui instrumen ekspansif dan kontraktif. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika presentasi tidak sempurna, karena yang sempurna hanya kita yang dulu pernah bersama. Nunul, kalau turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.